segalanya, Pak. Pada hari ke-6 kau berhenti dan kau menguduskan hari yang ke-7. Dan kami percaya Tuhan, kami datang karena kami rindu menerima tuntunan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih ilahi firman Tuhan boleh jatuh di sana, sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh maksimal bagi kerajaan surga. Tuhan, berikan kami roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, sehingga menjadikan mata hati kami terang. Kami boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam-Mu, dan kami orang-orang percaya berjalan mengalami kuasa kedahsyatan Tuhan. Semua yang siap mengalami Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kenapa kabarnya luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini mungkin tidak mudah, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup yang kita punya itu namanya bios Bapak Ibu. Tetapi hidup yang Tuhan mau adalah hidup yang berkualitas menurut maunya Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Izinkan Dia mengatur hidup kita. Sebab saya percaya apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu pasti baik Bapak Ibu. Pasti luar biasa. Firman Tuhan juga berkata, Amos 5:4, seek me and life. Carilah aku maka engkau akan hidup. Yang punya kehidupan siapa? Tuhan. Dekat sama Tuhan. Maka kehidupan yang luar biasa. Zoe, hidup yang berkualitas Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan Dia memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang sudah dewasa rohani, dia tidak lagi mengejar berkatnya, pertolongannya, tetapi yang dia kejar adalah pribadi Tuhan dan juga wajah Tuhan. Kalau masalah berkat dunia, masalah kecil Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya di masa pandemi untuk merintis satu pekerjaan. Ternyata Tuhan izinkan untuk tidak boleh kerja lagi. Dan waktu saya harus berhenti kerja, tidak kerja, saya mulai mikir, aduh Tuhan gimana ini pelayanan segala macam. Tapi Tuhan ingatkan saya, pelayanan gereja yang dirintis gak pernah minus kok, gak pernah kurang, kenapa kamu mesti pusing? Ternyata waktu saya memberanikan diri untuk tidak bekerja dan benar-benar full heart buat Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan pelihara Bapak Ibu. Motivasi kita benar, Tuhan pasti pelihara dengan dahsyat. Ya Bapak Ibu, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan ingin memberkati kita dengan luar biasa. Saudara kita tahu bahwa bisnis gak semuanya mulus, jalan juga gak semuanya bisa lancar Bapak Ibu. Dalam dunia birokrasi, kerja atau apapun, saya kenal Bapak Ibu beberapa komandan-komandan dan juga pemimpin-pemimpin. Saya kenal baik mereka. Mereka berkata, Pak, sulit sekali untuk mengubah yang di atas. Tapi saya berdoa mereka menjadi pemimpin, supaya waktu kalian menjadi pemimpin, kalian bisa mengubah. Bapak Ibu, amin. Saya percaya kalau pemimpin bertobat, bawahannya juga bertobat Bapak Ibu. Tuhan memberikan banyak hal yang luar biasa. Dia ingin memberkati kita. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa diberkati dengan sempurna. Apa itu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni. Bisa gak kita kalau di dunia kerja ini murni Bapak Ibu? Susah. Bisa gak Bapak Ibu? Gak usah gitu, saudara laporan SPT jujur gak? Jujur gak? Pasti saudara gak jujur biar nihil kan? Gak ada, susah Bapak Ibu. Kita laporan SPT-nya gak ada yang benar. Emang saudara jujur, oh ini ada harta baru, saya beli mobil baru, saya beli ini. Gak mungkin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, itu yang bikin saya, oh daripada saya kerja, pajak aja saya lapor gak benar, mendingan gak usah kerja. Melayani aja, jadi full timer, full heart aja. Udah deh, biar gak neko-neko. Ya, hidup udah benar aja. Saudara, ayo Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tidak ada pemerintahan di dunia ini tidak berasal dari Allah. Ya Bapak Ibu ya, saya doakan dia selama jadi gubernur, saya doakan. Siapapun pemimpin kita di dunia ini, kita Tangerang siapa wali kotanya, doakan mereka. Kalau saudara mengasihi Tangerang, saudara mesti berdoa buat pemimpinmu di Tangerang.
Saudara, firman Tuhan berkata orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, pasti tilang polisi. Titip sidang atau ikutin sidang? Maunya yang cepat, maunya yang instan Bapak Ibu ya. Ya maaf Bapak Ibu ya. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Katakan bersama saya, my life, my worship. Katakan bersama saya, hidup saya adalah penyembahan. Kalau pekerjaan saja, kita hidup saja belum bisa menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa naik ke atas gunung Tuhan? Dialah, perhatikan baik-baik, kalau saudara bisa bersih saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya berkat dari Tuhan itu mau dunia krisis, mau dunia pandemi, surga Tuhan tidak pernah pandemi. Dan berkat Tuhan itu berbicara apa? Pemeliharaan dalam segala hal. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, dalam dunia kerja, ada nggak banyak orang yang menjatuhkan saudara? Ada nggak banyak orang, dalam nggak usah kerja deh, pelayanan banyak nggak Bapak Ibu? Banyak nggak sikat-sikutan? Saya mau katakan begini, kalau engkau intim dengan Tuhan, kau dekat sama Tuhan, tidak ada satupun yang bisa jatuhkan kamu. Gak akan ada saudara. Ya, saya tahu Bapak Ibu, gereja boleh banyak, sinode boleh banyak, tapi Yesus cuma satu. Waktu kau melayani, kau gak lagi lihat sinode, kau gak lagi lihat gereja, kau gak lagi lihat gembala, kau hanya melihat Yesus. Itu pelayanan sejati. Ya, dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau Bapak Ibu benar, tidak usah bela diri, biar Tuhan yang bela saudara. Saudara gak perlu pengakuan benar dari orang. Tapi mata Tuhan melihat orang yang benar pasti dilindungi, disertai Tuhan. Bahkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan mencari wajahmu. Ya Allah Yakub, Selah. Saudara, Tuhan mau setiap kita yang mau menerima anugerah yang sempurna, kasih karunia yang luar biasa. Kita mesti jaga hati nurani tetap murni. Saya percaya sukses itu dari Tuhan. Itu selalu ditentukan dari hati Bapak Ibu. Tuhan itu selalu melihat hati. Kalau saudara lihat ya Bapak Ibu, Ulangan 8 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Katakan bersama saya, isi hati saya. Itu sangat penting di mata Tuhan. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Berbicara hatimu loh Bapak Ibu. Bukan hidupmu. Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan kau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. So perhatikan baik-baik. Sikap hati yang benar akan membuat Tuhan bekerja dahsyat. Contohnya Yusuf Bapak Ibu. Rentetan peristiwa buruk terjadi kepada Yusuf. Saudara bayangkan, ada nggak saudara seorang adik di sini yang pernah dijual sama kakaknya? Ada? Dijual jadi budak maksudnya. Ada Bapak Ibu? Saya percaya nggak ada. Saudara, dari seorang budak tiba-tiba dijual kepada Midian, dijual kepada Potifar. Di Mesir Bapak Ibu. Dari seorang anak kesayangan jadi budak. Kira-kira mudah atau gampang Bapak Ibu? Sulit. Dari anak kesayangan. Dari anak yang sangat dimanja. Dia dikasih jubah yang terbaik. Dia pamerkan ke kakak-kakaknya. Kakaknya iri hati. Lalu mau dibunuh Bapak Ibu. Saya berdoa kalau engkau hari ini diberkati. Engkau gak perlu pamer sama orang Bapak Ibu. Saudara gak butuh pengakuan orang. Bahwa saudara itu diberkati Tuhan. Orang yang diberkati dia gak perlu menunjukkan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebab segalanya adalah milik Tuhan. Memangnya kalau saudara naik mobil baru, orang yang lihat mobil baru saudara bertobat? Enggak. Gak ada gunanya saudara punya mobil baru. Tapi kalau hatimu yang tadinya kikir, pelit Bapak Ibu. Saya mengingat satu kisah begini. Di mana Tuhan Yesus datang ke Sakius. Sakius itu adalah seorang pemungut cukai yang paling terkenal kikir dan pelit di kota itu Bapak Ibu. Tapi waktu itu Tuhan datang kepada Sakius dan kaget semua orang. Kenapa kau mesti duduk dan makan bersama dengan orang berdosa? Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan datang untuk orang berdosa. Seorang tabib datang bukan untuk orang
sehat, melainkan datang untuk orang sakit. Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus, Sakeus terima, buka pintu hatinya. Dan Tuhan berkata, hari itu ada terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Dia bagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika pernah memeras orang dikembalikan berapa? 4 kali lipat Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu dengan senyuman. Orang pelit pasti masuk neraka. Hari itu orang yang pelit, kikir, diubahkan sama Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan saudara kesaksian punya rumah baru, punya mobil baru. Terus orang lain bertobat. Enggak. Sikapmu yang jelek, yang pelit, suka ngejelekin orang, jahat mulutnya, suka ngosipin orang, berubah. Itu yang membuat orang lain bertobat. Itu penyembahan. Bertobat setiap hari. Mengubah semua yang buruk. Itu pertobatan Bapak Ibu. Saya kalau ada pelayanan persaingan, saya akan tinggalkan pelayanan itu. Saya nggak perlu ada di tempat itu. Saya akan cari tempat yang sehat Bapak Ibu. Tempat di mana saya bisa bertumbuh. Saling melengkapi. Saling menopang. Saling mendoakan. Dan buat saya sinode banyak, gereja banyak. Dan buat saya adalah komunitas yang benar akan membuat saya yang benar. Sebab pergaulan yang buruk merusak yang baik. So perhatikan baik-baik. Yusuf, dia mesti berubah. Kalau dari anak sayang jadi budak dia nggak berubah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pasti dihajar habis-habisan. Dan akhirnya Bapak Ibu dia berubah. Firman Tuhan berkata karena Yusuf disertai. Apapun yang dia kerjakan. Tuhan buat beruntung dan berhasil. Setelah tiba-tiba suatu kali. Dia terlalu berprestasi. Dia diganggu oleh tante girang Bapak Ibu. Dia lari keluar bukan lari di tempat. Dia bukan lari ke kamar mandi. Kalau dia lari ke kamar mandi. Tante girangnya bilang, wah Yusuf genit minta dimandiin. Dia lari keluar. Kalau ada pergaulan yang buruk. Ada tempat-tempat yang tidak baik. Ibu-ibu kadang-kadang kalau kumpul suka banggain anaknya ya. Contoh nih, contoh saja. Tiba-tiba 3 ibu-ibu berkumpul. Lalu tiba-tiba satu, lihat anak saya ini. Anak saya Romo. Jadi setiap dia masuk ke gereja semua akan panggil Bapak. Bapak, hormati sekali. Yang satu gak mau kalah, anak saya paus. Anak saya paus, uskup. Setiap dia lewat dia bilang, wah the holiness man. Orang yang kudus lewat. Yang satu gak mau kalah lagi. Anak saya perempuan, bukan paus, bukan Romo. Dia suka pakai tank top, baju seksi. Setiap dia masuk gereja semua panggil, oh my God. Darah Yesus. Ya Bapak Ibu. Darah Yesus. Saudara, kita ngapain sombongin anak kita? Kalau anakmu hari ini diberkati, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Itu bukan karena anak saya hebat. Tapi karena ada Tuhan yang hebat dalam anak saya. Saudara, Tuhan memberkati engkau. Bukan buat jadi orang sombong. Pernah ketemu orang sombong Bapak Ibu? Tuhan izinkan supaya kita tidak sombong seperti dia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara Yusuf berubah. Lalu saya belajar Bapak Ibu berapa lama dia di penjara. Saudara waktu Tuhan izinkan pergi ke Israel. Saya bertemu dengan seorang rabi namanya Hersel. Saya tanya sama dia. Berapa lama Yusuf ada di penjara. Saudara Yusuf dijual sebagai budak itu umur belasan. Lalu dia menjadi Perdana Menteri hampir umur 40 tahun. Hampir umur 40 tahun. Saudara bisa bayangkan berapa lama dia di penjara Bapak Ibu. Ya. Dan Alkitab mengatakan dia tidak ada satupun hal yang membuat Yusuf untuk menghujat dan bertanya seperti Ayub. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Enggak. Yusuf tetap percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik. Dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan dia saving, 7 tahun kekurangan. Dia sudah hidup dari apa yang sudah disimpan dengan baik sehingga tidak berfoya-foya. Dan Tuhan izinkan dia jadi Perdana Menteri. Dia izinkan menjadi orang yang kedua. Raja muda di Mesir. Dan suatu hari kakak-kakaknya datang Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kakak-kakaknya datang. Yusuf kenal baik. Kenal kakak-kakaknya. Tapi kakaknya tidak kenal Yusuf. Saudara kira-kira Yusuf bisa balas dendam gak Bapak Ibu?
Bisa dia balas dendam. Tapi Yusuf tidak lakukan. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sikap hatinya seperti apa? Dia berkata kepada kakak-kakaknya, memang engkau telah mereka-rekakan suatu hal yang jahat kepadaku. Tapi berbeda dengan Tuhan. Mereka-rekakan suatu kebaikan untuk memelihara bangsa yang besar. Kita disakiti Bapak Ibu, dikecewakan, dihina, ditipu. Sikap hati kita seperti apa? Itu yang paling penting di mata Tuhan. Keputusan akhir kita seperti apa? Apakah kita menghasilkan harum, bunga yang berbau harum atau bunga bakung Bapak Ibu ya? Atau bunga bangkai yang baunya gak enak Bapak Ibu. Saudara, hari-hari ini yang paling terpenting adalah sikap hati kita. Sikap hatimu seperti apa? Contohnya, kenapa Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa? Siapa Yosua? Yosua adalah seorang bujangnya Musa, pembantunya Musa. Kata buruknya Bapak Ibu, dia seorang pembantu dari Musa. Tapi kenapa dia dipilih sama Tuhan? Kenapa dia diperhitungkan sama Tuhan? Menjadi orang yang bisa menggantikan Musa. Musa nabi yang hebat gak Bapak Ibu? Hebat. Yosua siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi di mana Yosua mulai diperhitungkan sama Tuhan? Suatu kali Musa mengutus 12 pengintai. 10 datang dengan kabar yang buruk. Waduh, bangsa itu raksasa. Kita pasti kalah, ditelan habis sama mereka. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Sikap hatinya berbeda Bapak Ibu. Yosua dan Kaleb berkata, bangsa yang kita lawan memang raksasa. Tapi Allah yang kita sembah lebih besar daripada itu. Dan jika Allah berkenan, pasti kita akan menang. Sama atau beda sikap hatinya? Beda. Sejak saat itu, Tuhan memilih Yosua. Mungkin kita miskin, mungkin kita susah, mungkin kita gak punya apa-apa. Ada orang yang pamer sama kita. Kita tersenyum, wah hebat ya, kamu diberkati Tuhan luar biasa. Suatu hari saya melayani Tuhan Bapak Ibu, di daerah Cijantung. Dan tiba-tiba, saya memang gini Bapak Ibu. Saya bukan gak suka mobil baru. Saya kalau cash saya mau beli. Kalau kredit gak mau. Nanti saya jadi hamba Tuhan yang kejar setoran Bapak Ibu. Ya, saya mau gak punya kreditan. Saya gak mau punya utang. Saya bersyukur Bapak Ibu. Pokoknya hidup berpada, bersyukur dengan apa yang ada. Gak usah maksain diri. Saya cuma mau seperti itu Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba saya datang dengan mobil saya. Mobil saya emang ya seperti itu. Tiba-tiba kamu dosa apa? Pelayanan sudah sekian lama mobil gak pernah ganti katanya. Emang ada masalah dengan dosa dengan mobil? Saya bilang. Memang ada masalah dosa saya dengan mobil saya? Apa salahnya saya bilang. Saya tanya bos, lu punya Alphard cash atau kredit? Kredit, sorry bos, gue gak punya utang. Ini mobil lunas, lu masih kredit. Saya tanya, kamu bayar Alphard dari uangmu atau uang gereja? Gereja, ya. Kamu pakai mobil bagus, kamu bangga-banggain ke gereja manapun. Supaya kamu nambah katanya. Ada satu gereja di Jakarta, saya gak perlu sebutkan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau naik Alphard, 1 kali khotbah 5 juta. Saya gak perlu sebutkan. Saya datang ke gereja itu, saya bawa motor butut, saya bawa CB 100 tahun 72 Bapak Ibu. Lu gak terima gak apa-apa. Ya, kamu kasih kecil gak apa-apa. Tapi buat saya, maaf Bapak Ibu, begini, pandangan saya begini. Kalau salah, saya minta maaf. Banyak gereja besar berpikir bahwa gereja yang diberkati punya jemaat puluhan ribu. Gedung yang besar. Dia bawa semua hamba Tuhan yang kecil-kecil dari pedalaman. Ya mungkin jemaat cuma 10, 15, 20. Dia bawa ke gereja besar itu. Dia tunjukkan, ini loh gereja yang diberkati. Saudara, buat saya, gereja yang diberkati. Kalau ada hamba Tuhan di KBDI, mungkin di pedalaman. Belasan tahun dia melayani. Jemaatnya yang 10, dia tetap setia. Buat saya, dia gembala yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia gembala yang diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau masih naik mobil, yang bayar kredit gereja, itu bukan gembala Tuhan yang diberkati. Itu mobilnya gereja, bukan mobil gembalanya. Saudara belajar punya sikap hati yang benar. Kita gak perlu kelihatan kaya buat diterima sama orang. Hatimu benar, engkau diterima sama Tuhan. Saudara Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau gak benar terbakar di dapur api. Daniel
diperhadapkan dengan kematian masuk lubang singa, dia tetap punya sikap hati yang benar. Sekalipun aku harus masuk lubang singa, aku akan tetap berdoa sehari 3 kali. Itu yang bikin saya gak mau kerja Bapak Ibu. Kalau mesti bayar ke pos-pos, mesti kasih sogokan, mesti ini, mesti apa. Begitu ada yang menghalangi gereja Bapak Ibu, Pak, pokoknya pemimpin kepala kami minta segini. Ya udah, saya tunggu aja pemimpin kamu turun, nggak menjabat lagi. Dari saya daripada mesti nyogok. Ya Bapak Ibu, saya pinjam aja gereja teman yang izinnya udah ada. Di bawah dia nggak apa-apa. Saya di bawah kamu aja, nggak apa-apa. Nggak perlu saya yang perform, biar Tuhan yang perform. Bapak Ibu, kita semakin melayani, semakin hilang. Itu pelayanan yang benar. Semakin terkenal, takutnya Tuhan gak kenal Bapak Ibu. Lebih baik tidak terkenal tapi dikenal sama Tuhan. Daripada terkenal, Tuhan gak kenal saudara. Ya, goal perjalanan hidup kita adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kendaki. Saudara mesti tanya hari-hari ini, Tuhan mau apa ya melalui saya? Apa yang saya mesti kerjakan? Tuhan mau berkehendak apa dalam hidup saya? Saya percaya Tuhan akan memberkati dan memakai orang yang hatinya siap dan hatinya benar dan juga kapasitas hatinya besar. Contohnya Bapak Ibu firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni, contohnya Aqua ini adalah manusia. Jika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Saudara masih dendam sama orang, punya kepahitan sama orang. Maaf Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu, saudara melayani Tuhan, saudara hidup sudah benar. Tuhan, saya udah melayani kok saya belum diberkati. Kalau engkau punya prinsip pelayanan buat diberkati, saudara salah motivasi. Apakah semua yang pelayanan harus kaya raya? Kita mungkin tidak kaya. Kita mungkin tidak seperti orang di luar sana yang hebat-hebat. Tapi dalam kondisi susah, kondisi hujan, kondisi apapun, kita tetap setia melayani Tuhan. Itu pelayanan Bapak Ibu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tidak perlu pemimpin kita melihat kita melayani Tuhan. Tapi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dan setiap jerih lalahmu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari punya sikap hati yang benar. Dan kalau sudah melayani, sebisa mungkin lepaskan pengampunan bagi banyak orang. Saya sudah melayani benar-benar Pak, tapi saya digosipin, enggak apa-apa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sedang jadi artis. Ya makanya diomongin, orang yang ngomongin saudara sesungguhnya dia ngefans berat sama saudara. Makanya diomongin. Ya sesuai dengan posisinya, saudara ada di depan mereka. Mereka ada di belakang. Jadi mereka pasti ngomongin yang di depannya. Ya. Katakan bersama saya harus melayani dengan aman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, aman. Kalau kita melayani aman di dalam Tuhan, makanya bisa kasih yang terbaik. Saudara bisa kasih excellent sama Tuhan. Saya sebagai gembala selalu ditanya, Pak Wiryo, berapa penambahan jiwa? Waduh Om, jiwanya tetap kadang-kadang dalam sebulan cuma nambah 1. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, ada jemaat yang tadinya kemana-mana bawa pistol di mobilnya. Suka marah-marah, banting pintu, istrinya dibentak-bentak. Tapi suatu hari dia tertanam di gereja, dia melayani Tuhan sebagai gitaris. Dan tiba-tiba sifat buruknya semua hilang. Dan buat saya itu jiwa yang berkualitas. Nambah banyak jiwa tapi gak ada yang berubah, sama aja Bapak Ibu. Lebih baik jiwanya sama, nambah sedikit demi sedikit. Tapi pertobatan yang besar terjadi di gereja itu. Buat saya itu adalah dampak. Kita mesti jadi Injil yang hidup bagi orang lain. Kita mesti jadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Gak perlu bawa Alkitab yang besar Bapak Ibu. Tapi saudara yang tadinya sombong berubah menjadi rendah hati. Itu pertobatan. Yang tadinya mulutnya jahat suka ngomongin orang. Itu pertobatan. Kuping kita tuh mesti ada filter. Jangan baru dengar sedikit. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Gua dengar nih begini. Aduh Tuhan Yesus. Ya Bapak-bapak, saya percaya Bapak Ibu. Kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya nggak perlu dipijetin kalau saudara rajin olahraga.
Beneran. Kalau saudara suka olahraga, nggak perlu pijat, nggak perlu spa. Banyak loh hamba Tuhan yang jatuh karena spa Bapak Ibu. Banyak sekali yang jatuh dalam perzinahan. Saya nggak tahu kenapa. Ya, kalau mau menilai orang gampang Bapak Ibu, kasih dia uang. Kasih dia uang yang banyak. Kalau dia berubah, berarti hidupnya tidak benar. Begitu dengan Tuhan. Tuhan kalau mau memberkati kita pasti besar. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan melekat kepada berkatnya, tapi pada sumbernya. Mari hati kita jaga, kita murni. Kalau cuman supaya kaya kita melayani Tuhan, salah alamat Bapak Ibu. Saudara belajar dari 3 orang Majus dari timur. Mereka datang untuk worship Jesus dengan motivasi yang luar biasa. Mereka raja Bapak Ibu. Berbondong-bondong datang dengan pembekalan yang begitu besar. Mereka datang dari jauh. Mereka worship Jesus dan bukan cuma menyembah. Mereka datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Belajar, datang ke gereja. Saya dapat apa ya? Siapa yang khotbah ya? Semuanya diubah. Apa ya yang saya bisa kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin Bapak Ibu. Sebab saya sudah diberikan terbaik sama Tuhan. Saya mesti datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mulai diubah. Bukan saya dapat apa. Saya diberkati bagaimana. Saya makin rajin makin diberkati. Engkau makin rajin tidak diberkati. Makin mencintai Tuhan. Itu seorang pelayan sejati. Makanya seorang pelayan sejati dia akan nyanyi Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, kalau kita diberkati, setia melayani Tuhan, banyak Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kondisi yang susah, gereja mungkin tidak berkembang jemaatnya, keuangan stuck di situ saja. Tapi saudara tetap pelayanan dan setia, itulah kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Tolak ukur orang, jumlah, keuangan, aset. Tapi tolak ukur Tuhan hati. Perbaiki hatimu, perbesar kapasitas hatimu. Saya percaya pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Saudara, yang kedua, menjaga perbuatan bersih. Saya percaya hidup yang benar adalah menjadi domba yang taat kepada perintah gembalanya. Gembala kita adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dia datang Bapak Ibu dan dia menikmati ibadah ini. Bukan samping kanan kirimu Bapak Ibu, tapi dia yang menikmati. Menyembah dia dengan luar biasa, dengan excellent Bapak Ibu. Jam doamu perbaiki, jam penyembahanmu perbaiki, jam pengenalan akan Tuhan, firman Tuhan baca baik-baik. Saya percaya begitu kecintaanmu sama Tuhan bertumbuh, maka kau akan lihat hal yang dahsyat dinyatakan. Saya percaya, katakan bersama saya, Tuhan hanya memberkati orang yang siap. Amin Bapak Ibu. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Hari ini saudara lihat orang beribadah tenteng kambing Bapak Ibu ya. Hari ini, saat ini. Dia bangga sekali kalau kanan kiri bawa kambing Bapak Ibu. Tuhan gak butuh itu. Maaf Bapak Ibu, engkau kasih perpuluhan, engkau kasih persembahan, tapi hidupmu gak berubah, percuma. Saya minta maaf, Tuhan gak butuh perpuluhan dan persembahanmu. Dia butuh hatimu yang bertobat. Dia butuh perubahanmu. Ya Bapak Ibu. Wah saya sudah taat nih perpuluhan.
Tapi kerjaan kita banyak nipu, merugikan orang, percuma Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, gereja adalah punya Tuhan. Kalau gereja menjadi milik Tuhan, gereja tidak akan pernah kekurangan. Gembala, pengkhotbah yang datang gak perlu khotbah perpuluhan dong. Gereja lagi susah, gak perlu. Kalau orang sudah bertobat, dia gak perlu disuruh buat kasih perpuluhan. Dia pasti otomatis berikan yang terbaik buat dia. Ingat, perpuluhan bukan membuat hidupmu aman. Memang Malaki 3, 10 dan 11 berkata, tingkap langit akan dibukakan. Berkat berlimpah terjadi dalam hidupmu. Akan ada pagar pelindungan. Dihalau dari belakang penghardik, betul? Pohon anggurmu tetap berbuah dalam segala musim. Musim, Alkitab berkata musim. Saudara, kita taat perpuluhan bukan supaya embel-embel, wah saya ngalami janji Tuhan. Iya kita ngalami, tapi hidupnya benar dulu. Baru ngalami apa yang difirmankan. Hidupnya tidak benar, berharap janji Tuhan terjadi. Hari ini, selidiki baik-baik hidup kita. Apakah pekerjaan kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah yang kita investasikan itu sudah memuliakan Tuhan? Saudara, jemaat saya, gitaris saya ikut DNA Pro, gak ngomong-ngomong sama gembalanya. Tiba-tiba udah gak bisa diambil 1,2 miliar, baru dia ngomong, aduh Pak Gembala tolong. Saya bilang salahmu sendiri. Siapa yang nyuruh kamu? Habis teman saya, Pastor diberkati Tuhan luar biasa. Saya baru masuk tiba-tiba hilang. Suruh siapa? Makanya sebelum investasi doa dulu. Maunya untung besar, cuan besar. Lupa sama Tuhan. Setiap keputusan yang kecil dan besar dalam hidup kita, mulailah berjalan dengan Tuhan. Supaya nggak salah langkah Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dia tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kata kasih diganti dengan kata Kristus cocok gak Bapak Ibu? Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus tidak cemburu, Kristus tidak memegahkan diri, Kristus tidak sombong. Cocok gak Bapak Ibu? Tapi kalau kata kasih diganti dengan nama saya dan Bapak Ibu cocok gak? Wah jauh banget ya. Berapa tahun kita Kristen? Berapa lama kita jadi orang percaya? Kok gak pernah menghidupi ini? Mari diubah Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu, saya gak khotbah yang manis-manis. Nanti Bapak Ibu diabetes. Saya gak khotbah yang berkat-berkat. Nanti Bapak Ibu kolesterol. Saya cuma mau khotbah yang benar. Sebab apa yang saya sampaikan adalah bertanggung jawab sama Tuhan. Saya lebih baik gak disenengin orang kalau khotbah, tapi saya mati masuk surga. Daripada saya cuma bikin geli perutmu, pendeta ini lucu banget Pak. Pulang dapat apa, gak dapat apa-apa sih. Tapi pendetanya lucu, tolong diundang lagi. Itu jadi hiburan buat saya. Bapak Ibu ke gereja bukan cari hiburan. Bapak Ibu cari kebenaran. Bapak Ibu cari tuntunan. Mari motivasimu dibenarkan. Supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu. Dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau hari ini cara kerja kita ada yang gak benar. Mungkin toko bangunan, ada pasir apa yang terkenal di Banten Bapak Ibu? Pasir? Apa pasir yang hitam tuh namanya? Pasir Pandeglang ya apa? Pasir apa? Rangkas. Pasir Rangkas. Ya, oh ini pasir Rangkas. Tapi sebelum diturunkan dicampur dulu sama pasir yang lain biar warnanya sama. Bapak Ibu minta maaf. Kita melayani hebat, tapi kerja masih seperti itu. Perbuatanmu belum bersih. Ya, cara hidup kita seperti tadi Bapak Ibu. Cara kita mencari uang. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan.
Bapak Ibu, mau kita nipu, mau merugikan orang Bapak Ibu. Saya mau katakan gak akan nambahin kekayaanmu. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada satupun manusia yang bisa tutup. Ya, cuman Tuhan yang bisa menjadikan kita kaya. Katakan samping kanan kirimu. Cuma Tuhan yang bisa buat kamu kaya. Yang lain gak ada yang bisa. Cara berpikir kita, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Pikiran kita diubah Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa yang beruntung punya Tuhan Yesus, boleh angkat tangan. Kalau dibalik pertanyaan, kira-kira Tuhan untung gak punya hidup seperti kita? Itu pertanyaannya. Tuhan beruntung gak ya punya manusia model kayak saya? Jenis seperti saya ini menguntungkan kerajaan surga gak? Itu cara berpikir saya. Cara berpikir saya mesti berubah. Apa ya yang menguntungkan Tuhan? Bagaimana ya saya mesti maksimal bagi kerajaan surga? Bagaimana pekerjaan saya bisa menjadi penginjilan bagi orang-orang, staf-staf saya, semua orang yang ikut saya? Saya minta maaf Bapak Ibu. Kalau engkau menjadi pengusaha, bos di toko, kau pedagang, engkau pemimpin masih suka marah-marah. Maaf Bapak Ibu. Engkau belum bisa menghidupi kasih. Alkitab berkata, marah akan membawa saudara ke dalam kejahatan. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang suka marah-marah berarti dia masih hidup dalam saudara sendiri yang sebutkan. Marah boleh gak Bapak Ibu? Alkitab bilang marah membawa dalam kejahatan, berarti gak boleh marah. Berapa kali kita mesti mengampuni orang? Alkitab berkata berapa? 7 kali? 7 kali? 70 kali? Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti kita harus mengampuni orang satu hari dengan orang yang sama 490 kali kesalahan dia. Bisa gak mengampuni orang yang sama? Ibu-ibu bisa gak mengampuni suami? Terus-terusan. Capek Pak. Suami saya waktu pacaran, tangan saya digandeng terus. Begitu menikah 20 meter di depan saya Pak. Kata suami saya, promosi sudah habis. Suami istri berantem terus, gak bakal diberkati. Alkitab bilang doanya terhalang. Suami istri bersatu, romantis, bukan rokok makan gratis. Romantis, penuh dengan kasih, usahakan waktu ada di ranjang. Jangan tempat perkelahian, tapi tempat bersayang-sayangan. Mama mau debat ke ruang tamu. Ingat, tempat masuk kamar kita adalah tempat di mana kita belas kasihan dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya percaya keluarga yang rukun, bersatu. Firman Tuhan berkata, kesanalah aku memerintahkan berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, cara hidup orang benar saya percaya berkatnya kekal Bapak Ibu. Perhatikan, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Kenapa saya katakan berkat kekal orang benar? Perhatikan baik-baik. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Saya berdoa yang hari ini punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya utang. Ya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya. Anak cucunya apa? Menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kita boleh punya sih yang namanya apa? Mewariskan rumah, apapun perusahaan, kerjaan sama anak kita, cucu kita, silakan. Tapi Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan akan aku, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan aku akan melupakan anak dan keturunanmu. Yang hari ini belum melayani Tuhan, mari melayani Tuhan. Sebab Bapak Ibu melayani Tuhan, engkau bukan menabur untuk dirimu sendiri. Tapi engkau sedang menabur bagi anak cucumu. Amin Bapak Ibu.
Saya nggak pernah mengerti dulu. Saya marah sekali setiap mama saya dan papa saya melayani Tuhan. Bahkan kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah, saya pasti besoknya tidak dapat uang jajan Bapak Ibu. Jadi kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah, saya sengaja itu tarik kabel bel itu supaya hamba Tuhan itu nggak masuk ke rumah. Pasti dia datang mau minta-minta uang Bapak Ibu ya. Mau minta tolong ini bawa proposal, saya tarik. Siapa itu? Bukan siapa-siapa mah. Karena kalau hamba Tuhan datang, saya besok nggak dapat uang jajan. Ya, tapi hari ini saya bersyukur Bapak Ibu. Apa yang ditabur oleh orang tua saya, mama dan papa saya, hari ini saya tuai. Dengan luar biasa. Bapak Ibu yang belum melayani, mari melayani Tuhan. Kasih senyum kanan kiri katakan, mumpung masih hidup, mari melayani Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, menjaga keintiman dengan Allah. Melekat dengan Tuhan. Coba lekatkan tanganmu Bapak Ibu. Tempelkan rapat banget Bapak Ibu. Lihat ada celah gak Bapak Ibu? Ada celah gak? Gak ada ya. Coba longgarkan sedikit. Siapa yang bikin celah? Kita. Kalau saudara bikin celah siapa yang masuk? Iblis. Kalau engkau tanya, Tuhan kenapa kau buat masalah dalam hidupku? Saya mau tanya begini, waktu saudara makan Bapak Ibu, dokter udah bilang kolesterol. Di depan saudara ada babi rica, babi panggang. Sebab perbabian memang gak boleh di WTC, saya tahu. Tapi masih banyak yang makan termasuk saya Bapak Ibu. Waktu berangkat ke Thailand dengan Pak Wiryo, semua makan duren. Di stand duren gratis, saya pergi ke stand babi. Pak masih muda, Bapak bilang kan di bawah 40 masih boleh makan. Yang lain, mukanya. Ya saya makan babi, saya cuma 10 tusuk Pak. Saudara, di depan ada babi rica, babi panggang, babi kecap. Lalu saudara berdoa, Tuhan, kuasamu sungguh besar. Engkau Allah yang dahsyat, tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kolesterol darah tinggi lenyap. Saudara makan sehat, sakit Bapak Ibu. Yang ngatur pola makan siapa? Kita. Sakitnya lain, Tuhan. Ya Tuhan. Kalau saudara selidiki setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu, pasti salahnya kita. Investasi, rugi puluhan juta, ratusan juta. Yang salah siapa? Kita. Coba saudara doa. Tuhan gak kasih damai. Saudara pasti gak investasi kok. Firman Tuhan berkata, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ingin cepat kaya itu dosa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencintai proses. Dari yang kecil dipercaya pasti menjadi besar. Mie instan enak gak Bapak Ibu? Sehat gak? Kalau engkau cepat kaya pasti engkau lupa sama Tuhan. Simpelnya seperti itu. Kalau engkau terus melekat sama Tuhan, mungkin pekerjaan kecil, kau melekat sama Tuhan. Setiap buka toko, doa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus, terbukalah pintu berkat. Supaya berkat Tuhan masuk dalam hidupku. Dan aku diberkati untuk menjadi berkat. Kalau doa itu berkenan, Tuhan pasti nyatakan. Amin Bapak Ibu. Ya, milikilah pengenalan Allah dengan benar. Filipi 3:10 berkata, yang ku kendakilah mengenal Dia. Kata mengenal adalah yada, ginosko. Pengenalan akan Tuhan itu dibangun Bapak Ibu. Begitu doa pagi, waduh Pak saya gak bisa bangun pagi Pak. Bangunnya jam berapa? Jam 12 siang. Itu mah bukan bangun itu mah. Itu mah tidur itu. Tidur 12 jam ya. Ya. Kalau nggak bisa bangun pagi untuk saat teduh Bapak Ibu, sebelum tidur minum air yang banyak, pasti ada alarm Bapak Ibu ya. Otomatis pasti ada alarm. Begitu mau kencing ingat, bukan cuma kamar mandi, berdoa. Tadinya cuma 5 menit. Oe sayang Tuhan. Tuhan tolong oe siap. Tingkatkan lagi 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ingat firman Tuhan berkata tubuh bisa dilatih. Kalau kau latih tubuhmu, saya percaya iblis tidak akan menyerang saudara. Ya, Efesus 1 ayat 17-19 doa saya tadi. Selalu setiap baca firman, minta roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya mata hati kita terang.
Lalu kita boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam Tuhan. Dan kita orang percaya boleh berjalan dalam kuasa kedahsyatan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu, siapa yang suka baca firman Tuhan boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang yang tidak suka baca firman Tuhan otomatis pasti tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak ada kekuatan. Makanya mudah sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baper. Betul atau betul? Betul, gak pernah diisi sama firman, gak ada kekuatan. Pak, saya baca firman pas mau tidur. Nah saudara, menjalani hidup itu pas tidur atau setelah bangun? Paling penting baca firman pas bangun. Kan ada SMA. Saya suka melamun aja. Oh, salah ya, bukan. Saya suka melamun aja apa saya suka membaca Alkitab? Nah, baca SMA, buka. Saya percaya setiap firman yang saudara baca itu ada selalu kekuatan di sana. Dan waktu saudara baca di tengah masalah jam 1 mungkin jam 5 ada masalah. Oh, aku ingat firman tadi, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan ada keselamatanku. Ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya ada kekuatan Tuhan di sana. Di masa yang tidak menentu ini Bapak Ibu. Pandemi yang kita gak tahu kapan. Ya, saya ajak Bapak Ibu banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kalau kita disucikan, firman Tuhan berkata, kuduslah Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena Dia kudus dan kita harus kudus. Kalau kita disucikan lebih mudah berjumpa dengan Tuhan gak Bapak Ibu? Lebih mudah gak? Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, saya percaya mujizat dinyatakan. Pertolongan dinyatakan. Keajaiban dinyatakan. Yang tadinya tidak ada jalan, kau ketemu sama Tuhan. Di sana Tuhan buka jalan. Mari rendahkan diri. Gunakan lututmu Bapak Ibu. Ini dipakai. Dipakai ini lutut, nangis sama Tuhan. Setiap air matamu itu ditampung di kilbatnya Tuhan. Ya kita hamba Tuhan menjaga api. Setiap nama jemaat selalu saya minta. Saya tangisi mereka. Saya doakan mereka. Suatu hari jemaat di tengah pandemi ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia kasih saya, Pak Gem, ini kartu kredit. Batas limitnya 100 juta, Pak Gem bisa pakai setiap bulan. Saya bilang sorry, enggak. Hamba Tuhan kebanyakan duit lupa sama Tuhan. Saya masih manusia. Saya bilang saya enggak perlu. Berkat saya sebulan 2 juta cukup buat saya. Ya Bapak Ibu, hidup jangan ngejar gaya. Berapapun uang yang kau punya pasti habis. Tapi kalau kau hidup bersyukur dengan apa yang ada, berapapun yang ada dalam hidupmu pasti cukup. Amin Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu, saya lihat pasangan muda hari ini luar biasa diberkati Tuhan. Suatu hari saya ketemu seorang anak Tuhan di laundry Bapak Ibu. Saya sedang makan bakmi Bangka di sebelahnya. Pak Sandi, lagi ngapain? Ambil laundry. Wow, banyak banget. Berapa tagihannya? 600.000. Tuhan Yesus. Saya bilang 600.000. Kenapa gak ngocek sendiri aja? Ngucek sendiri saya bilang. Saya ajak dia duduk kayak sini. Saya traktir bakmi Bangka kita makan. Mesin cuci harganya berapa? 1,8 udah dapat. Kamu 3 kali laundry udah beli mesin cuci. Buka laundry sendiri saya bilang. Saya bilang anak-anak muda. Kalau kau bisa atur keuangan dengan benar. Tuhan mempercayakan kau makin besar. Tapi kalau kau cuma mau yang instan, cepat. Tuhan gak bisa percayakan yang lebih besar. Jangan cuma mau yang simple aja. Belajar. Tuhan mencintai proses. Tanya ibu-ibu yang sering ngucek nih. Sering ngucek sambil menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Kadang-kadang kalau hatinya udah berat, suami ngejengkelin luar biasa.
Dia sambil nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis, kerja pikul salib selalu manis. Ya, karena ibu-ibu udah pegang firman, Kolose 3:23, apapun juga yang kuperbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, yang tepuk tangan ibu-ibunya berat banget nih kelihatannya. Apapun yang terjadi, engkau adalah suamiku. Aku melayani engkau seperti untuk Tuhan. Sekalipun istriku engkau cerewet seperti burung beo. Sebab bapak-bapak pasti kalau pelihara burung pasti bukan burung yang bisu. Pasti cari burung yang cerewet. Kalau burungmu aja engkau pelihara boleh cerewet, masa istri gak boleh cerewet? Istri cerewet mendatangkan kebaikan bagi suami-suami. Yang amin ketahuan. Mari ibu-ibu. Suatu hari Musa dan Harun. Waktu itu Pak Wiryo berbicara tentang menghormati Tuhan. Menghadapi bangsa yang durhaka, dia berlutut sujud. Musa dan Harun sujud. Dan firman Tuhan berkata, waktu mereka sujud, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau hari ini kau sedang mengalami masalah ekonomi, mari suami istri, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta kesempatan kedua sama Tuhan untuk pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Gunakan lututmu berdoa gandengan tangan suami istri. Tenang aja, saya masih bisa utang. Daripada kita utang, doa dulu sama Tuhan. Jangan-jangan sebelum kita utang, Tuhan mau bukakan pintu. Firman Tuhan berkata Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah. Sebelum melangkah doa. Berlutut, gandengan. Dan firman Tuhan yang terakhir saya mau katakan begini. Jangan punya agenda lain. Mulai cari tahu apa yang jadi agenda Tuhan. Taat dan kerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu,